Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Jendra. Kita ketemu lagi di setiap hari Selasa ya. Kita akan belajar gimana caranya analisa nama HCN gitu ya dengan metode HCN atau Hypno Codename. Dan untuk yang baru pertama kali bergabung di hari ini sebagai info hari Senin itu kita ada webinar tentang Hypno Codename secara umum. Dan kalau hari Selasa, biasanya kita ada sesi studi kasus bareng sama Pak Jendra gitu ya. Dan kita akan tanya-tanya sama Pak Jendra, eh, seorang yang sudah master ya, sudah ahli di bidang nama itu 10 tahunan lah ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra mengenai Wah, ini koneksinya nggak stabil, bro. Oke. Suaraku kedengeran nggak, Om? Tadi hilang, Oh, tadi hilang. Wah, oke. jadi Ulang ya berarti. putus-putus tuh. Aku udah ngomong panjang ternyata hilang ya nggak apa-apa lah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra, seorang ahli nama yang sudah bantu banyak orang yang tadinya hidupnya berantakan, susah, bisa jadi lebih baik hanya dengan terapi nama, dengan ubah nama, gitu ya. Nah, kita langsung aja ya, Pak Jendra. Dan teman-teman di sini forumnya kalau hari Selasa itu lebih santai, jadi bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra, bisa bertanya apapun. Yang aneh-aneh juga boleh ditanya. Ya, macet lagi tuh. Putus lagi seperti. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya di kolom chat bisa ya. Jika ada pertanyaan seputar CN. Iya, sebentar. Koneksiku putus-putus ya, Pak Jendra ya. Ya, betul, betul. Ini udah nyambung lagi belum? Udah ini. Oh, tadi kenapa putus ya? Oke lah, mungkin karena kita mau semangatnya belajar nih, jadinya putus. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya, itu bisa tulis di kolom chat ya. Nanti kita ajukan pertanyaannya ke Pak Jendra. Boleh tanya apapun. Nah, Pak Jendra, ini sambil nunggu apa ya? Aku ada beberapa kasus nih yang menarik yang untuk kita bahas malam hari ini, Pak Jendra ya. Ini ada seseorang yang minta dibahas namanya, tapi orangnya belum masuk nih. Nggak apa-apa lah, kita bahas aja ya. Nih, kita langsung ya, Pak Jendra ya. Nih ada studi kasus gini, Pak Jendra. Nih, kelihatan nggak layarnya, Pak Jendra? Mm-mm. Nah, ini ada seseorang ini eh sudah booking nama juga sih, gitu ya. Jadi dia ini stroke. Jadi umurnya masih muda, Pak Jendra. Belum ada 40 lah, gitu. Nah, tapi stroke gitu. Terus hidupnya berantakan, income-nya turun drastis dan dia bercerai lah sama istrinya gitu ya. Namanya si bapak ini, bapak P ini. Nah, Konflik cinta segitiga. kondisi namanya seperti ini Pak Jendra. Namanya itu 94% ya. Tidak ada tidak ada tidak ada identitas berbahaya sama sekali kan di nama ini ya, gitu. Kecelakaan masih. Oh, oh ini ya ada kecelakaan ya. Iya. Nah, tapi eh, energinya itu begitu dicocokin sama tanggal lahirnya, dia tuh merah, Pak Jendra. Nah, dia selalu bilang, tiap ada uang selalu lenyap nggak jelas. Sekarang tidak ada pemasukan karena sakit. Nah, kalau dari baca identitas seperti ini, hasil analisa nama seperti ini,
Ini eh, kenapa itu bisa cepat terwujud di hidupnya dia gitu, Pak Chandra? Kenapa sakitnya itu bisa di usia muda bisa sakit, udah bisa cerai juga gitu? Oke, karena sebetulnya kan udah sering ku bilang kan bro bahwa ACN itu menggunakan banyak layer gitu, banyak lapisan. Jadi 94 atau 93 itu bagus sebenarnya dibandingkan nama lain. Jadi secara energi, secara rezeki dia akan bagus gitu. Cuma masalahnya kan harus sinkron juga. Nah, jadi gini, yang terjadi di nama ini adalah secara kehidupan dia itu akan kelihatan baik gitu. Rezeki oke, segala macam gitu. Tapi karena pada saat dimasukkan tanggal lahirnya dia tidak sinkron gitu kan. Morse 7 itu, MC7 itu kan alokasi keuangan tidak bagus, peluang sakit gitu-gitu dan peluang cinta segitiga. Nah, gitu-gitu. Nah, itu yang bikin jadi parah gitu karena didorong oleh energi 94-nya gitu. Jadi semakin dia akan apa ya, sering mengalami hal-hal seperti itu gitu. Itu yang terjadi. Itulah kenapa HCN mungkin tidak akan pernah mengasih lihat lapisan 2 3 4 sampai 8-nya kepada teman-teman gitu. Kenapa? Karena itu adalah kuncian dari HCN sendiri gitu. Karena kayak kayak gini kan banyak orang yang kadang tidak bertanggung jawab mau mencari ya apa ya keuntungan gitu lah. Mereka kalau buat nama cuma pakai yang hitungan ini aja itu gampang. Hitungan yang saya tampilin di depan ini gampang bikin. Tapi yang susah itu bikin nama di HCN adalah karena dia pakai 8 hitungan gitu. Jadi harus sinkron semua di ke-8 hitungan itu. Tuh, karena memang itulah tujuan saya membuat nama gitu agar agar eh, hasil yang diciptakan oleh HCN ini sangat solid gitu. Itu ya, tapi kalau kita pakai satu hitungan doang seperti ini misalnya cuma di energinya doang yang bagus gitu lah, anggaplah bagus lah selama. Ya, ya lumayan, tapi tidak jangka panjang gitu aja sih sebetulnya. Jadi untuk dia bisa jangka panjang, 94-nya jangka panjang, itu harus sinkron dengan hitungan-hitungan lain, itu baru bisa jangka panjang nanti. Gitu. Itu Iya. ya, jadi buat Jadi teman-teman yang energi energi tinggi pun itu tidak menjamin kelangsungan hidup yang baik ya, harus diselaraskan dengan eh, tanggal lahirnya juga ya, Pak Jendra ya. ini tidak menjamin dia akan menikmati lama gitu sebetulnya. Oh, iya iya iya. Jadi eh, susah gitu. Jadi dia harus 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 apa ya? Dia harus sinkron agar dia bisa mempertahankan kekuatan itu. Jadi logikanya itu kayak kita punya motor gitu larinya kenceng tapi baut bannya itu nggak pasang bagus gitu kan. Peluang bannya lepas itu kan tinggi banget dengan kecepatan yang tinggi gitu. Nah, dengan nama yang selaras 8 hitungan itu, jadi semuanya sudah sering jaga gitu. Jadi dia kencang-kencang aman gitu. Jadi bisa dipakai lama gitu lah intinya. Oke, ya ya ya. Jadi ini ya apa? eh Perlu cermat lah ya, nggak bisa ngandelin dari satu keilmuan, makanya di HCN pakai 8 keilmuan itu ya, Pak Jendra ya. Betul, Ya, betul. Dan oke oke. dan dan apa namanya? Karena kan apa ya? eh sesuatu ilmu itu pasti kan ada kelemahannya. Nggak ada tuh ilmu yang lengkap kalau dia satu ilmu ya. Tapi kan dari awal saya selalu bilang bahwa HCN itu tidak satu ilmu. Jadi dia itu ada 8 keilmuan di dalamnya. Jadi itu yang membuat HCN lebih baik, saya bilang, lebih baik daripada keilmuan yang sendirian. Oke. Gitu. Jadi dia.
Dia lebih bisa menjaga nama itu lebih tahan lama gitu. Oke, oke. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di case ini ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyain ya. Jadi mungkin Betul, jadi ketemu orang di luar sana udah bilang buat nama di tempat ini, energinya tinggi. Nah, cuma selaras nggak gitu sama kelahirannya dan iya, iya, lain-lain. Itu yang penting ya. Jangan sampai tinggi aja tapi kayak tadi ya motor kenceng tapi bannya lepas gitu. Jadi ya betul. bahaya. Karena banyak semenjak munculnya HCN itu banyak tiba-tiba ada peracik-peracik nama, konsul nama gitu. Jadi karena ngelihat, oh cuma itu doang dipakai gitu kan. Padahal ya sebetulnya justru itu yang saya liatin biar Anda meniru yang itunya doang gitu kan. Jadi yang lainnya nggak ditiru. Karena kan gini, contoh misalnya saya contoh Dokter Alkan. Dokter Alkan itu banyak banget yang niru. Sama persis plek-plek. Kenapa? Karena Dokter Alkan ngasih lihat semua ke orang gitu. Jadi Oke, ngasih lihat semua otomatis orang kan sedikitnya bisa belajar itu, bisa pelajari itu. Kan banyak orang pinter di Indonesia, ya kan? Pinter niru maksudnya, gitu. Jadi tinggal dijiplak aja gitu, udah dapet. Nah sekarang kalau teman-teman mau menjiplak aja, yang paling dapat ini doang jiplak. Dalam itu kan tidak ada yang pernah tahu gitu. Bagaimana oke. full full program HCN saya nggak pernah kasih lihat ke orang soalnya. Tuh, jadi Ya, itu fungsinya untuk mengamankan HCN itu sendiri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti saya nggak mau buka, ya, bedain ya. Itu sama kayak Anda nanya, itu Kolonel Sanders. Kolonel, coba dong, atau keturunannya lainnya, coba kasih kita peran resep KFC gitu kan. Iya, bukan berarti dia nggak mau ngasih. Emang gimana caranya ngasih? Nggak mungkin dikasih kan. Itu jadi iya. Nah, ini eh, pemilik nama ini ada nih di Zoom ini. Mungkin mau nggak ya dia share gimana pengalamannya pakai nama ini gitu. Mas Mas Pandu bersediakah? Ini namanya mumpung lagi dibahas. Kalau ada yang mau ditanya sama Pak Jendra bisa open mic nih Mas Pandu nih. Mumpung ada atau kesempatan. chat aja kalau Atau nggak kalau mau open mic. chat aja. Mau ngobrol kah Mas Pandu? Ah, open mic aja Mas Pandu. Udah, silakan open mic. Silakan. Ups. Ya, silakan Mas. Halo malam Pak Jendra, Malam, Malam Mas Pandu. Bang. halo Mas Prabu. Terima kasih waktunya ini. Yo, monggo Mas. Oke, Ini mumpung silakan. namanya lagi Iya. dibahas nih kan kemarin request. Terima kasih. Mau mulai dari mana ya? Ya itu Pak Jendra yang saya rasakan dari analisa nama itu bisa dibilang 90% akurat ya. 99% bahkan mungkin. Ah, Terutama yang tujuh itu eh, ya, Pak. Tujuh merah itu ya. Tujuh merah itu betul kelihatan Pak. banget. Apa itu ya? MC7 ya Pak ya. Ya, betul. Dalam kehidupan mengalami apa ini? Oh, Yang mana yang setujunya? yang Kesulitan tujuh mengalokasikan Kalau masalah gini, keuangan. susah dalam mengalami alokasi dana, masalah peluang keuangan. penyakit kanker, tumor gitu, dan peluang cinta segitiga, Pak. Garis Nah itu besar. Pak. Nah itu nggak tahu kenapa ya sering itu dapat uang itu saya ya bukannya ya lumayan sering sih Pak dapat uang dalam Hmm. jumlah besar gitu ya. Emang lumayan, Pak, namanya tinggi energinya. Pasti lumayan. Iya Pak. Saya rasakan tuh ya pernah dapat warisan juga gitu kan. Terus kok
eh, hilangnya gampang hilang. Ya, eh iya ada aja itu saya ikut investasi lah yang gagal lah kemudian ditipu orang ya pernah gitu. betul betul. Iya itu gimana ya Pak? Katanya kan ada ketidakselarasan dengan tanggal lahir ya Pak ya. Betul Pak Pandu. Jadi itulah apa ya? Kalau saya bilang resiko ya, resiko dari nama yang tidak selaras gitu. Karena kan jadi ibaratnya Bapak itu apa ya? Ya kayak motor tadi saya ceritain itu lah motor larinya kencang tapi bannya bautnya nggak kencang gitu Pak. Iya, Jadi gampang lepas nanti gitu. Itu yang iya, bikin. Padahal saya lihat nama ini kan, saya udah bilang tadi kok rezekinya bagus gitu. Karena memang kelihatan rezekinya iya, bagus di namanya. Masalahnya karena dia tidak iya, selaras saja. Sehingga iya. MC7 ini muncul. Akhirnya ya gitu, Hmm, Pak. iya. Ya. Jadi Bapak motornya lari kencang tapi remnya ini nggak bagus. Jadi kan lewat-lewat, Pak. Lewat gitu. Lewat nabrak. Lewat nabrak Ya, gitu. iya, remnya kurang pakem nih Pak ya. Kurang pakem betul, Pak. Harusnya apa ya, diganti gitulah intinya. Nah, kalau Ganti di ya. nama ya memang harus di dibuatkan nama baru kan. Ya. Kalau enggak Mas ya Pandu Mbak lagi akan Mas Pandu lagi proses ini Pak Jendra. Kemarin udah bilang ke saya mau ubah nama. Lagi udah setor lah beberapa nyicil lah gitu. Nanti kalau udah Iya, klop, oh, nah saya kasih ke Pak Jendra baru buat nama gitu. oke siap siap. Aman ya. Mas Pandu nih saya kenal lama orangnya nih baik gitu, enak gitu. Emang kalau emang Baiklah kalau orang energi nama tinggi itu enak ya diajak ngobrol ya Pak Jendra enak ya. diajak ngobrol. Nah, enak diajak ngobrol. Enak iya Pak. memang karena memang kan Sopan, enak lah. ini Pak Pandu ini ya orangnya itu suka belajar dan gitu-gitu, aktif, Iya, terus apa suka ini apa jadi apa istilahnya bisa ngelit, bisa mimpin orang itu bisa. betul. Terus juga bucinan kan model-model gitu. Kalau Saya kalau alhamdulillah setiap dapat kerjaan itu ya posisinya bagus-bagus Pak Jendra. ya pasti Pak, Cuman ya pasti. itu kok. Cuman ya itu Pak, nggak bertahan lama itu Pak. Iya iya kan saya bilang tadi tuh Pak. Karena mau setujunya. Jadi itu yang bikin Itu ya dia Pak. ini. Nah ini juga ada kecelakaan juga kan itu juga yang bikin bahaya juga Pak. Ada Iya, kecelakaan muncul di nama. iya, Nah, ini yang bikin eh, lebih berbahaya lagi nanti. iya Tuh. Pak. Nah, Betul. model-model nyari ini bagus nih. Kalau teman-teman nyari karyawan, modelnya nama nama Pak Pandu ini bagus nih untuk kerja gitu. Untuk kerja ya ke kita. Iya. Jadi di kerjaan itu ada aja gitu Pak. Entah ada yang apa sirik lah, ada yang nikung dari belakang. Iya, iya betul Pak, betul. Makanya saya Iya, bilang, Bapak kalau dipekerjakan itu bagus. Saya owner nih misalnya. Kalau iya, saya tahu gitu, misalnya anggaplah ACN rekrut karyawan gitu. Kalau Bapak ajukan lamaran kerja, saya langsung terima. Nggak usah, iya. nggak usah di interview lah. Iya. Gitu. Tapi Bapak dengan teman-teman yang lain sikut-sikutan pasti. Nah itu Pak. Gitu. Karena kan Bapak menonjol sendiri plus MC-nya masih 7 kan masih merah. Jadi peluang disikut gitu pasti ada. Gitu ya Pak ya. Gitu Pak Pandu. Ya tinggal sesegera Iya, mungkinnya Pak diberesin. iya Pak. Saya rencanain nih Pak mau bertahap mungkin ya. Saya kan udah nyicil itu mungkin mulai level 1 dulu gitu Pak. Oh boleh. Boleh Pak, nggak masalah. Iya ini lagi. Yang penting gini Pak, intinya itu.
level satu juga itu enggak masalah. Intinya diberesin dulu biar nggak nanti keburu ke, dibiarin justru tambah parah. Minimal ambil Iya, tindakan membereskan mau level satu itu juga nggak masalah. Level satu juga oke. Maksudnya bagus gitu. iya. Dibandingkan tidak diapa-apain namanya gitu loh. Oh iya. Nanti kan Gitu. untuk level 2 kan tinggal nambah sisanya ya, Pak ya. Ya betul betul Oke, oke. betul. Siap. Ya, nanti Hmm. saya saya pandu Mas Pandu. Nanti WA-WA-an Mas Prabu. Saya pandu Mas Pandu. Ya, Pandu Mas Iya. Pandu. Saya, Siap. Oke, ada Makasih lagi Mas Pak Pandu? Chandra. gini, saya pandu Mas Pandu dengan panduan dia. Wah, ya, Makasih Pak Chandra, Mas Prabu. Siap, siap. sama-sama. Thank you Sama-sama. Mas Pandu. Oke. Nah, Pak Jendra itu tadi nama Mas Pandu dah ya. Nah, sekarang kita ke kasus selanjutnya. Nih teman-teman kalau ada yang mau tanya tulis di kolom chat aja ya. Jadi kita langsung ngeflow aja ya. Nah, kayaknya pesertanya udah dari dulu bertanya terus ya. Iya, apa ini Udah ada tahu. case ada case-case yang saya temuin. Nah, ini dia nih Pak Jendra. Ini ini Morse code 5 ya. Morse code 5. Jadi kondisinya ya, kondisinya ini yang paling bawah kelihatan nggak Pak Jendra slide-nya? Wah, Kelihatan? ya, jadi kondisinya orang ini meninggal gantung diri, gitu. Masih Ini muda juga. wajar. Ya, Nah, ini hmm, wajar. kalau dari ya kalau kita lihat kan, oh nggak ada. Kalau dari kasat mata gini kan nggak ada identitas bunuh diri ya, tapi energinya 92%. Begitu Memang dicek, memang iya. ternyata Morse code-nya 5 itu ada 5 bunuh nih. diri. Iya, nah ini dia, gitu dia. Nah, jadi kondisinya ini dia hidupnya itu bermasalah, drama, dan banyak hutang lah, banyak hutang sana sini gitu, sehingga nggak kuat, merasa nggak kuat, jadi akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, minta tolong Pak Jendra dianalisa kenapa bisa sampai ujungnya tuh seperti itu, Pak Jendra. Agak tragis ya sebenarnya. Dia laki-laki nih, Pak Jendra. Oh, ini sebetulnya mirip ya lebih aman Pak Pandu lagi sedikit sih ya. Oh, ini kan udah jelas kelihatan ada cetak tebalnya. Intinya gini, kalau saya lihat dari nama ini karena Muslimah ini kan semua peluang kematian tuh ada gitu. Kecelakaan, bunuh diri, dibunuh semua ada. Kalau di Muslimah, nah ini dia udah muncul Muslimahnya. Tapi dari identitasnya kelihatan bahwa dibunuh kan, ya kan, dibunuh terus konspirasi dan lain-lain. Nah, ya bisa jadi karena kan itu dia udah bilang kan sering utang, banyak utang kan. Nah, jadi ut- pihak luar yang bikin dia bunuh diri gitu. Pihak luarnya ya karena dia utangin mungkin dari utangnya itu dia ditagihin terus gitu kan, tagihin terus akhirnya karena di sinkronisasinya dia ada MC5 yang berpeluang untuk bunuh diri juga, ya dia melakukan hal itu gitu. Plus energinya juga 92 kan. Jadi semakin cepat dia memutuskan untuk melakukan itu gitu bro. Nah, itu memang 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 jadi gini, Morse 5 itu kayak sama kayak perpisahan ya kalau di nama kalau kita baca. Sebetulnya begitu muncul itu bisa dari mana-mana bro kematian. Itu jadi eh, susah gitu menebaknya gitu. Biasanya kalau udah muncul itu lebih enak muncul yang kayak gini-gini memang. Kayak muncul Morse Morse 5 itu kita susah banget eh, bisa tahu dari mananya itu lebih susah karena kan dari segala penjuru serangannya gitu. Tapi kalau misalnya dia muncul eksternal luar, ini lebih mudah membacanya sebetulnya gitu. Karena kalau begitu muncul yang kayak perpisahan, muncul Morse code 5 itu
Udah dari segala arah kan, jadi dari mana kita bacanya? Tapi intinya lebih berbahaya lagi kan gitu, karena dari serangannya dari berbahaya. Sama kayak kita berantem satu lawan satu gitu kan misalnya nih. Itu kan lebih enak daripada dikeroyok. Coba dikeroyok mau gimana? Mau nangkis depan belakang digebuk gitu loh. Kayak kasus Jakarta itu kan yang di yang gara-gara kerupuk, oh iya gara-gara kerupuk sih. Gara-gara gara-gara Blair gitu kan. Itu kan batu dari mana coba batunya itu nyerangnya tuh gimana coba? Tapi kalau bertanding satu lawan satu kan udah jelas musuhnya di depan gitu. Nah, ini Morse code 5 itu dan perpisahan itu adalah identitas. Makanya saya itu kadang-kadang bingung ya kalau kalau ngecek nama itu ada ada yang ngecek kayak bro ngecek nama gitu. Terus ada yang perpisahan gitu namanya kan ada perpisahan. Terus ada tiga tiga langsung malah kan tiga wah itu bisa dia tenang-tenang itu ya ya saya ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Karena itu sangat-sangat berbahaya gitu. Jadi untuk Iya. untuk pemilik nama itu sendiri kita Secara nggak tekanan mental juga di nama ini kena ya, Pak Jendra ya. Kalau udah mau skor gimana? 5 gini. Tekanan Iya kena mental. Hmm, semua emosi kacau semuanya bro. Morse 5 itu semua keburuan ada di dia gitu. oke. Semua peluang ada di dia itu Morse 5. Makanya saya bilang Morse yang paling berbahaya itu tuh gitu. Iya. Pokoknya amburadul lah gitu. Iya, iya, iya. Untungnya Mas Pandu nggak sampai Morse code 5 tadi ya. Cuma 7. Ya, iya benar. Tapi itu pun udah menyebabkan repot lah gitu. Udah merepotkan lah Iya gitu. betul. Ya, Nah, Pak Morse Jendra ini ya. muncul itu kalau Hmm, sampai merah ribet. iya. Pak Jendra ini ada yang tanya ya, Pak Dharma nih. Pak Dharma udah punya nama level 3. Iya, Kalau nggak udah nama Morse level 3, merah. apakah tidak ada Morse code lagi atau gimana? Maaf, karena baru lihat atau dengar Ada, Morse code ini. ada Pak, tapi tidak saya buatin merah ya kali saya buatin yang merah. Morse code itu ada angkanya dan ada warnanya Pak. Kalau dia merah itu bahaya. Kalau yang saya buatin dia nggak merah, pasti nggak merah. Nggak mungkin saya buatinnya. Dan sama saja saya membuatkan jurang buat Anda yang lebih dalam. Ya, jadi intinya Morse code ini keselarasan sama tanggal lahirnya ya, Pak Jendra ya, kelahirannya ya. Oh, Nah, kalau udah buat nama di HCN, itu udah pasti Morse code-nya bagus, bukan merah. Ya, ya jadi pasti. udah pasti, Langsung sudah pasti tenang selaras, gitu. Nah. udah pasti selaras lah gitu. Jadi aman, nggak akan muncul kayak gini-gini gitu ya. Betul. Makanya Yang itu kenapa saya tahu banget kalau orang yang eh, konsul ke saya bilang nggak berubah gitu, kemudian saya minta namanya dan salah, dia bilang ngotot, saya dikasih ini Pak, nggak mungkin, pasti saya nggak mungkin ngasih itu, mungkin ditambahin satu huruf lah, apalah gitu. Karena nggak mungkin, mana ada saya bikinin nama ada identitas kematiannya, kan nggak mungkin bro, iya, itu nggak mungkin saya bikinin teman-teman yang buat nama dia CKN, saya bikinin ada identitas kematian itu nggak mungkin, makanya pasti itu salah ngirim ke saya iya, itu biasanya. kurang huruf lah atau apalah gitu ya. Hmm. Oke, Gitu ya. oke. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu. Aku ada satu kasus lagi nih. Boleh, Kita lanjut dulu ya, Pak Jendra ya. boleh. Ada ada kasus lagi ya. Bentar. Ini udah ya. Ini kondisinya seperti ini. Jadi bisa terjadi kalau Morse code 5. Ya, Halo, halo, Pak. lo, lanjut. Ah, aku putus-putus ya? Iya, bro yang putus Oh, tadi tuh. ya. Udah, Sorry, udah. sorry.
Nah, ini aku nemu nama ini, Pak Jenderal. Lagi ngecek nama, kok ada orang energi namanya sampai 0% gitu. Nah, apakah nggak ada kebaikan sama sekali di kehidupannya gitu, Pak Jenderal? Ini kalau udah 0%, kayak apa gitu hidupnya? Ya kan, ya kan mungkin kebaikannya dari ilmu HCN yang lain kan. Karena ada 8 bro, dari sini udah Oke. nol, Hmm. dari lainnya mungkin muncul gitu kan. Harus dicek global sih sebenarnya. Cuma ya kalau Dando gini menandakan bahwa eh, apa namanya itu jendela satunya udah ini udah apa ya, jendela satu HCN udah nyerah gitu lah intinya, karena nggak ada yang bisa dibaca, apa dibaca di situ kalau nol, Iya. iya kan, jadi nggak ada yang bisa dibaca, jadi harus masuk ke hitungan yang lain untuk bisa membaca dia lebih lengkap lagi itu. Cuma ya memang dari ini ya sudah pasti kalau nama-nama nol itu udah ya ribet bro hidupnya. Iya. Ini ya, orang ini ya, Pak Jendra ya, diajak ngomong nggak nyambung, Hmm, Pak Jendra. iya pasti. Jadi, gimana ya? Mau di... Kita tuh sudah tahu namanya bermasalah. Kita mau kasih tahu dia ubah nama. Terus nggak nyambung gitu diajak ngomong. Jadinya gimana mau nolongnya gitu. Jadi ya akhirnya saya diemin aja, ya udahlah Iya biarin biarin, dah. Soalnya ya karena nggak bisa eh ditolak. Ini ya susah ngomongnya. iya, nama 0% itu loh aku baru nemu-nemu ini kayak ada loh orang nama 0% gitu. Jadi ya emang udah diajak ngomong nggak nyambung, terus ya secara kehidupan juga udah kacau lah gitu ya. Nol Ya, persen tuh ada bro. Oh, Seventeen itu 0% yang band itu band Seventeen yang itu yang kena air laut itu. mati semua. Kecuali si Hmm, Ivan. Ivan itu namanya bagus banget, 85. Bersih. Jadi selamat dia sendiri. Sisanya itu mati semua. Udah nggak ada Seventeen kan. Nah Seventeennya nol bro. Gitu. Jadi iya ya iya iya akan iya. tolkan lagi. Ya, ya, ya. Nah, ini sebagai contoh ya, teman-teman, ada orang yang emang namanya tuh 0% gitu. Ini bukan mengada-ngada ya, tapi emang emang bener gitu. Enggak. Ini namanya tuh real gitu. Ini orang tuh namanya 0% gitu. Saya juga kaget waktu ngecek, wow, 0% ya. Udah, udah susah diajak ngobrol juga bingung gitu. Kalau udah kayak gini, cara terapi apakah bisa diterapin sama pasangannya atau misalkan sama orang tuanya gitu, Pak Jendra? Ya tetap bisa lah kalau kalau ada yang mau nerapiin Bisa ya ya, tetap bisa. kalau ada Kalau yang mau dari ya. keluarga Ya, ya, ya. tetap bisa. Oke. Ya, ini contoh kasus ya, teman-teman ya. Lalu terakhir, Pak Jendra, ini terakhir ya. Terakhir dari saya, setelah itu ada teman-teman, silakan bertanya ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan gini, Pak Jendra. Pak, saya ingin titip pertanyaan. Lebih kerasa yang Gitu. mana efek perbedaan kehidupan setelah ubah nama dari tiga orang tipe nama ini? Yang pertama, tipe namanya dia energi 92% dengan identitas bahaya. Ke 9 nih, berbahaya, terus dia mau rubah ke 93%, atau tipe 88% nih tanpa identitas berbahaya terus mau rubah nama, anggaplah ubah nama ke level 2 lah ya ini. Terus tipe nama 56% dengan identitas bahaya ke level 2. Kayaknya yang paling kerasa berubah kehidupannya orang nomor 3 ya. Karena Betul, temanku betul. setelah cek nama udah bagus di atas 80-90, jadi dia merasa nggak perlu ubah nama. Aku bingung gimana jelasinnya. Nah, ini teman saya nih. Dia ngejelasin temennya, terus temennya merasa udah oke-oke aja, kayaknya udah tinggi gitu namanya. Ya, kalau dia ngerasa nggak perlu ya, gimana bro, nggak bisa dipaksa. Tuh. Intinya kalau kalau
memang dia merasa selama ini orang itu kan gitu ya kalau misalnya kayak kayak kalau orang sudah enak gitu, kan biasa gitu kan, biasa gitu kalau eh, apalagi namanya itu tidak begitu bagus kan. Nah, jadi ya kita kita juga tinggal bisa ngasih tahu aja sih sebetulnya, ngasih tahu kemudian ya kalau dia mau nggak tidaknya berubah kan terserah, pilihan pilihan tuh di Iya. di di agama aja kita bebas memilih kok kan gitu, apalagi di Nah, keilmuan mm-mm. CR lebih bebas Nah, lagi memilih. Nah, efek efek perubahan nama paling berasa itu kalau kalau energinya tadinya rendah terus berubah ke tinggi itu paling Momennya. paling berasa gitu ya Pak Jendra ya. Ya, lompatannya tinggi kan karena Lompatannya kan tinggi nih, ya kan? Yang tadinya betul hidupnya betul drama-drama terus jadi lebih tinggi gitu. Jadi lebih terasa ya Pak Jendra ya. betul betul lebih terasa memang karena kan ya sama kayak bro melompat dari lantai 10 dengan melompat dari lantai 1 kan, atau anak tangga ada anak tangga dua anak tangga dengan melompat dari 20 anak tangga kan lebih terasa mana tuh? Kan lebih terasa 20 anak tangga kan. Itu bayangin aja energi yang cuma 56 dinaikin 93 gitu. Kan kerasa banget dia. Begitu kerasa lah Ya, pasti. ya, Tuh. ya, ya. Kalau tipis-tipis gitu halus dia kan lebih halus rasanya. Berubah tapi halus sebetulnya. Nah, ini yang bikin kadang-kadang kesannya mereka tidak merasakan perubahan. Padahal berubah. Gitu. Iya. Begitu kalau jaraknya dekat. Siap. Oke, terima kasih Pak Jendra. Nih malam hari Ya, ini yang saya ingin tanyakan ya. Setelah itu kita tanya jawab sama teman-teman nih. Saya stop share dulu deh. Nah, ini ada pertanyaan Pak Jendra ya. oke. Hmm, Ibu Aryani, ya Bu Aryani nanti ditunggu ya. Sudah saya WA nanti habis Zoom saya kirim hasilnya, hasil analisa namanya. Morse code tetap ada, tapi pasti angkanya lebih baik lah, lebih selaras. Nggak akan ada merah-merah. Terus, nah dari Pak Vincent. Malam Pak Jendra, kalau dari nama level 2 seperti nama saya, apakah nanti setelah beres terapi 300 hari untuk ganti profesi apapun lebih mudah ya? Terima kasih. Ya, betul sih, Pak. Tuh, sebetulnya apapun yang Bapak kerjakan akan lebih mudah, bukan hanya ganti profesi sih sebetulnya. Jadi kan eh, dalam Bapak melakukan apapun itu pasti lebih mudah daripada sebelumnya. Tidak 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 terbatas di batas profesi aja sebetulnya. Itu yang biasanya dirasakan. Di saya pun juga kayak gitu. Jadi melakukan apapun itu jauh lebih santai, lebih mudah. Itu ya, itu contoh. Ya, Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Vincent. Pak Vincent mau tanya, silakan Pak. Kalau mau open mic aja, silakan. Yes. Ya, terima kasih Pak Prabu. Ya, saya enggak ya, saya memang karena ini hari ke-23, ini hari ke-23 masih yang fase terapi satu ya, ya kerasa sih perubahan-perubahannya, cuma ya memang dari identitas sebelumnya itu ada kadang-kadang masih ada ya luakan-luakan pikiran yang ekstrim karena dari lama-lama, tapi ya sudah itu memang lebih stabil rasanya pikiran apa ya mau saya jalanin aja karena memang saya berencana mengganti profesi nanti setelah beres terapi 300 hari seperti itu. Ya, Siap, siap. Bisa, Pak. Silakan ya, nanti begitu namanya sudah masuk, terapinya sudah beres, ganti aja, Pak. ya, ya. Makasih Pak. Oke, mantap. Pak Vincent rajin tiap hari kirim ah, hasil terapi ke saya. Nah, Surat cinta. terus surat cinta tiap hari. Banyak yang kirim nih, surat-surat cinta. Ya, Nah, oh iya Pak Vincent
Ya, ya kenapa Pak Prabu? Itu lagi boleh macet itu, Pak. didengerin di kondisi apapun. Lagu terapi pemasukan nama. Jadi lagi Ya, kerja oh, boleh, lagi ya, santai boleh. ya, Pak Prabu. Ya, oke. Mindset. Lagu Ya, sebelum pemasukan tidur nama. juga boleh ya. Agak putus-putus Boleh. suaranya, Mas. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Ya, Siap, semoga siap. dicoba. Yuk. Iya, terima Lalu kasih, Pak. dah lah dari Pak Sam. Bagaimana dengan nama yang bunyinya sama tapi penulisannya berbeda, Pak Jendra? Contoh. Oke, saya paham tuh. ACN tidak baca bunyi ya, Pak. ACN tidak membaca bunyi. ACN melihat susunan hurufnya. Jadi ACN nggak baca. Bunyi itu kan ya apa ya, tidak dihitung gitu lah. Bunyi. Jadi penuh tuh hurufnya apa hurufnya gitu. Jadi itu kalau itu Devina dan Devna gitu udah pasti beda jauh, Pak. Udah pasti beda. Jadi walaupun kesannya kayaknya mirip-mirip gitu ya suara apa pelafalannya, tapi sebetulnya itu nggak sama. Jadi jangan disamain gitu. Pokoknya Chen itu, makanya saya kalau ngasih nama misalnya E-nya dua ya E-nya dua gitu. Tapi kalau bacanya biasa biasa ya. Misalnya namanya Devan gitu. D misalnya V-nya dua gitu contoh, tapi jarang sih V-nya. Oh, misalnya E-nya dua ya tetap dibacanya Devan gitu. Jangan Devan gitu ya. Biasa aja kayak Vincent gitu. Itu bacanya Pak Vincent ya Vincent gitu. Ya, Tapi penulisannya yang C-nya dua kan gitu misalnya. Itu ya jadi eh, suara tidak saya hitung gitu. iya. Kayak namaku juga yang Charlesnya pakai H itu ya. S-nya dua juga. Nah, tuh, ya apa apa manggilnya Charles gitu kan enggak Iya, ya tetap aja sama. Charles. Kalau HCN soalnya tulisan yang penting ya, Pak ya. Betul, bukan karena hitungannya di Hurufnya. tulisan bukan di suara. I- Suara mah bebas bebas aja gitu. Kalau misalnya nama Ah, Pak oke, Dharma lanjut. orangnya eh Dharma boleh. oh, iya, Pak Dharma. Terus nih, ada Bu Ayik ya. Nah, Bu Ayik lagi nulisin nama untuk anaknya, Pak. Nah, Pak Jendra tanya untuk terapi anak saya di hari ke-20 kok muncul ciri-ciri fisik yang kurang bagus di tubuh saya, tapi di suami saya yang juga nulis yang sekitar 30 tahun tidak pernah jerawat baik. Lalu anak kalau pagi sering bersin-bersin. Nah, anak sembuh. Saya yang pagi gantian bersin-bersin. Kemarin kaki sakit, tapi sekarang sudah mulai membaik. Mohon pencerahannya, Pak. Jadi iya kondisinya nggak gini, apa. Pak Jendra. Bu Ayik ini nulis nama untuk dia pribadi, lalu nulis nama untuk anaknya. Nah, suaminya Bu Ayik, Pak Basuki, itu juga nulis nama untuk dirinya sendiri, sama nulis nama untuk anaknya yang sama ini juga, gitu. Nah, gimana nih menurut Pak Jendra? Sebenarnya itu normal Bu kalau menuliskan ya. Ya kita pasti kena imbas dikit-dikit lah. Kalau misalnya dulunya nggak pernah jerawatan, tiba-tiba jadi jerawatan gitu kan. Ya itu salah satu detox. Itu sama kayak gini. Sama waktu saya eh, puasa panjang gitu. Misalnya saya puasa panjang 3 hari gitu. Itu pasti jerawatan. Atau keluar apalah gitu. Karena memang memang gitu. Memang dia berusaha untuk protes. Biar saya berhenti untuk puasanya. Nah, biasanya gitu di hari kedua itu dia muncul muncul nanti selesai saya puasa biasa itu nanti sembuh sendiri itu jadi enggak memang itu bagian dari jadi namanya ini berusaha masuk lebih dalam lagi untuk membereskan ya sih itu juga berlaku di sakit-sakit segala macam pokoknya intinya itu kita sebut dengan detox
gitu. Jadi lanjutkan saja Bu. Jadi nggak apa-apa. Iya. Detox anaknya berasa ke orang tua yang nulisin juga ya, Pak Jendra ya? Ya pasti berasa lah, pasti Hmm, berasa. Tapi nggak keras kan. iya, Dikit-dikit lah, tipis-tipis gitu. Pasti berasa. iya, itu. Mungkin Bu Aik ada yang mau disampaikan, langsung open mic aja. Kalau masih mau ditanyain, Iya, silakan terima Bu. kasih Pak Jendra. Ya sama-sama Bu. Iya, iya memang di anak saya itu wajahnya wajahnya penuh jerawat. Nah, ini saya lihat itu dia mengering jerawatnya, sudah mulai rata bagus gitu. Saya di hidung Oh, kenanya, tapi cuma di hidung aja. nggak apa-apa Saya Bu. kan Itulah ketawa. cinta itu. Iya, aneh sekali ini. Awalnya kaki, Pak, awalnya kaki karena jalannya anak saya jalannya itu kurang bener gitu loh, Pak. Nah, itu kena di kaki awalnya, lalu di hidung, jerawat. Nah, yang 2 hari ini bersin-bersin di pagi hari biasanya anak saya. Sekarang anak saya enggak Hmm. bersin, saya yang bersin. Oh, ya itu Moga-moga cepat kelar. nggak apa-apa Bu. Itu apa namanya? TikTokan sebentar. Iya, tapi suami Ya, saya nanti juga. enggak kena sama sekali ya, Pak. Ya kan beda-beda Bu. Mungkin suami Ibu nulisnya nggak begitu serius bisa jadi. Oh gitu ya, Pak. Ya, 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 Bisa ya. jadi Bu. Oh gitu, gitu, Gitu. gitu. Ya, ya, terima Jadi kasih kan ya, Pak. sebagai ibu kan biasanya lebih ini. Ikatan Biasanya batin lebih. bisa lebih kuat kalau Ibu. Iya, dia Ya, sering oleh tidur karena sama saya juga kok, Pak. Mungkin itu nah juga itu ya. karena ya karena ikatan energi terkuat itulah dengan ibunya. Karena kan gini Bu, dalam dunia medis ini ada penelitiannya. Dalam dunia medis itu kenapa dikatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Kenapa gitu Pak? Kalau di agama kan dikatakan seperti itu. Tapi penjelasan medisnya ada kenapa? Karena gini, dalam sel kita itu ada namanya baterai sel. Nah, ya baterai sel. Nah, baterai sel ini itu datangnya dari ibu, nggak bisa dari bapak, harus dari ibu. Iya, iya. Itulah kenapa bahasa surga di bawah telapak ibu itu scientific sebetulnya. Karena kan semua anaknya itu bapak itu nyumbang yang lain nanti. Nah, baterai penghidup selnya itu turunnya dari DNA ibunya. Tuh. Nah, nanti kayak kayak casingnya dari bapaknya bisa gitu. Terus motherboardnya dari ibunya, apanya lah dari yang lain. Tapi inti baterai yang bisa menghidupkan sel itu adalah datangnya dari ibu. Untuk mitokondria, mitokondria itu dari ibunya. Itu sudah penelitian. Jadi itu yang bikin penjelasan surga dan telapak kaki ibu itu ya dari itu sebetulnya. Makanya hubungan terdekat itu pasti ibu sebetulnya. Kalau ada yang bilang, oh saya dekat dengan ayah atau bapak gitu, itu paling dekatnya secara karena mungkin dia bapaknya sosok pahlawan hidupnya misalnya atau apa gitu. Tapi kalau secara batin, nah bahasanya ini lebih lebih ini lebih lebih spiritual ya, batin. Nah secara batin itu pasti sama ibunya. Karena Oh iya. sebetulnya belahannya itu di anaknya gitu. Kan sama datangnya dari sini. Jadi ibu itu DNA-nya ibaratnya dipecah ke sana gitu, ke anak-anaknya gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. ibarat Tuhan kecilnya gitu lah. Tuhan kecilnya itu di ibunya gitu. Iya, Tuh. iya. Terima kasih Pak Jendra. Sama-sama. Yep. Bu Aik kalau nulis ditemenin sama kucingnya Pak Jendra. Oh ya Seiko, kecil. Seiko namanya. Sampai ketiduran di meja nulis. Iya Pak, sering tidur di saya, dia. Kucingnya. Rajin ya, nemenin. Rajin, Nah, Oh rajin. kucingnya kan, kucingnya. iya, kucingnya. Iya, Oh,
Iya, iya. Jadi Terima kasih Pak Jendra, terima ya, kasih. terima kasih Bu Sama-sama, Bang. Aik. Nah, ini selanjutnya dari Pak Aris nih menarik nih, Pak Jendra ya. Terapi hari ke 175. Saya dapat tawaran side job. Padahal sebelumnya sudah pernah ngobrol, sempat nawarin, tapi nggak serius. Kemarin dia nawarin serius. Beberapa hari lalu juga ada beberapa rezeki tidak terduga. Dan dalam pekerjaan sempat ada masalah, tapi dapat jalan keluarnya. Dulu sebelum ganti nama, kalau ada masalah gini, bisa sampai kehilangan pekerjaan. Dan benar di arti nama lama. Memang nggak pernah lama dalam satu pekerjaan. Sekarang walaupun ada masalah, tapi ada solusinya dan aman. Tidak sampai jadi masalah besar. Nah, kita undang aja nih Pak Aris kalau mau ngobrol langsung nih Pak, di open mic aja Pak Aris. Boleh dong share ke kita nih. Silakan Pak. Baik, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, Bisa. silakan. Seru ini. Iya. Bagus-bagus Pak. Iya, semakin hari ya, semakin sekarang kan udah hari ke 175. Eh, ada aja hal-hal baik yang terjadi eh, di luar dugaan gitu. Jadi dalam kebetulan yang pertama tuh dalam pekerjaan ada satu masalah lah karena kan saya di penjualan gitu di marketing. Ada banyak masalah di situ, saya tidak bisa memenuhi target dan sebagainya, tapi itu dikarenakan oleh satu kondisi dan ada satu atau beberapa kondisi. Ah, biasanya kalau di sebelum-sebelumnya, karena saya juga pernah di bagian yang sama, itu itu pasti saya dapat warning minimal antara SP atau bahkan sampai akhirnya tidak diperpanjang pekerjaan saya seperti itu karena tidak bisa memenuhi target perusahaan. Nah, kali ini saya mendapat hal yang sama permasalahannya, tapi saya dapat jalan keluarnya gitu. Jadi saya sempat kemarin-kemarin tuh beberapa hari agak agak galau gitu ya. Aduh gimana ya? Karena sebelum-sebelumnya kalau ada masalah seperti ini biasanya berujungnya ya udah saya eh, apa istilahnya diberhentikan gitu Iya. karena ya aturan perusahaan dan sebagainya. Tapi ternyata di kasus yang sama setelah ganti nama ternyata itu malah ada jalan keluarnya gitu. Alhamdulillah selamat gitu dari situ aman. Nah, terus ada beberapa hari itu rezeki gitu, ada rezeki yang di luar dugaan gitu. Alhamdulillah. Terus udah gitu ada satu teman yang dulu sempat nawarin itu sebelum ganti nama jauh. Tapi nggak serius gitu, cuman kayak nawarin gitu aja. Oh iya gini gini gini, ya. Tapi nggak berlanjut gitu. Nah kemarin saya cuma komen di statusnya dia. Padahal saya cuma komen dia update status produk gitu kan. Saya tanya itu jualan, iya jualan. Saya nanya berapa harga itu sekarang. Jawabannya malah kamu tuh suka bikin ini ya katanya. Yaudah mau dong ini bantuin saya gitu. Nah jadi serius malahan pertanyaan saya nggak dijawab malah dia langsung ngasih tawaran kerjaan gitu tambahan. Wah di sini saya mikir bener ya semenjak ganti nama tuh selalu ada aja gitu hal-hal baik yang terjadi dalam hidup saya dan hal-hal yang dulunya menjadi masalah saat ini memang menjadi masalah juga tapi tidak menjadi besar malah ada solusinya seperti itu. Padahal saya tidak tidak melakukan hal apapun gitu, sama seperti biasa saja gitu. Tapi kehidupan tuh terasa jauh lebih mudah sih seperti semenjak saya ganti nama. Apalagi sekarang udah 175, semakin terasa gitu apa namanya perubahan-perubahan dalam kehidupan saya gitu, Mas Prabu. Mantap, mantap, mantap. Selamat, selamat. Pak Nah, Aris, terima selamat kasih. menikmati kehidupan yang lebih baik. Pak Jenderal ada Amin. tanggapan? Iya, jadi apa ya? Intinya adalah seperti yang saya bilang kemarin di Zoom ya, masalah itu sebenarnya bukan masalah. Yang masalah sebetulnya adalah pola dari masalah itu, gitu kan. Ya, contohnya kasusnya Pak Aris ini kan, beliau mungkin dulu mengalami masalah yang sama kan, tapi ujungnya dikeluarin. Karena polanya memang seperti itu kan. Dan setelah ganti nama baru, pola itu kan sudah diputus kan. Ya udah tiba-tiba ada jalan keluarnya kan gitu. Padahal sudah, wah ini pasti pasti dikeluarin lagi kan gitu, tapi enggak ada jalan keluar terus eh, kayak dapat side job juga tambahan terus rezeki tak terduga sebenarnya semua orang itu gitu terus betul sering dapat rezeki tak terduga cuma karena
Dia namanya aja beda-beda kan, artinya nggak semua orang sama. Gitu sebetulnya kita itu kan gimana ya? Coba gini ya, saya kadang mikir, kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Benar nggak? Jadi ibaratnya dibandingkan tumbuhan dan hewan, maksudnya, kita kan paling sempurna diciptakan sama Tuhan. Kayak kita itu masterpiece-nya Tuhan gitu loh. Kita itu masterpiece-nya. Jadi kayak kalau seandainya ada nih kumpul para Tuhan-Tuhan seluruh alam semesta, misalnya gitu nih, misalnya gitu. Galaksi Andromeda ada Tuhannya misalnya bisa. Tuhan kita itu dengan bangga mau ngelihat, oh ini loh manusia namanya, karya ciptaanku yang paling sempurna. Jadi keren gitu kan. Keren gitulah istilah ciptaannya. Iya masa masa kita diciptakan bahasa sempurna, emang sempurna di sini beda sama sempurna di sana kan enggak atau sama aja. Di Bali sempurna itu beda, di Jakarta sempurna itu kan sama juga sempurna gitu. Jadi sebenarnya itu kan sudah dibuatin gitu, dibuatin yang bagus. Cuma masalahnya saking sempurnanya Tuhan memberikan kita yang namanya free will, saking sempurnanya. Jadi itu juga dimasukin ke situ, makanya kita bisa memilih jadinya mau kemana, mau kemana, mau kemana itu karena saking sempurnanya gitu. Kita dikasih eh, free free choice gitu. Memang sih ada ada ininya kan ada aturan-aturan yang tidak bisa kita lewatin di situ kayak aturan semesta gitu-gitu kayak apa ya berat jenis eh, apa sebab akibat itu yang kita nggak bisa lewati. Tapi selama kita berada di aturan-aturan yang sudah ada itu dan kita bermain bermain mengikuti arusnya, ya sebenarnya aman gitu. Sebenarnya sama aja kayak kayak misalnya kalau kita kerja nih kerja sama bos, berarti kan bos Tuhannya kan, benar nggak di perusahaan itu kan. Kalau kita kerjanya dompleng, apa ini pak, bapak bodoh jelek gitu, ya kan kamu bosnya. Jadi kita harus ikutin bata nanti disayang gitu kan, disayang. Kamu harus gini ya, iya bos. Jadi sebetulnya prinsipnya sama. Nah dengan HCN ini kita tuh sebetulnya berusaha selaras, berusaha minta, tapi dengan cara yang benar gitu, ngerti? Dengan cara apa? Mengisi menu atau mengisi identitas yang kita inginkan di nama kita, kayak identitas sehat, kaya. Kita kan minta tuh sebenarnya. Kan free will-nya, nama kan nggak dikasih Tuhan buat kita. Nama dikasih oleh orang tua. Nah, jadi dengan cara ini kita mintanya lebih halus gitu, nggak maksa. Ya udah, kalau mau ada yang beli nasi goreng, saya menunya nasi goreng aja. Gitu. Jadi kan nggak usah minta, orang pasti datang gitu. Jadi ini sebetulnya cara untuk teman-teman berdoa dengan cara yang lebih soft spoken gitu kan. Lebih halus. Jadi tanpa kelihatan maksa gitu. Tuhan kasih saya rezeki kan kayak gitu. Tinggal diisiin aja rezeki di namanya, udah tinggal dikirim gitu. Itu ya Mantap. teman-teman. Jadi enak sebetulnya kalau yang sudah ubah nama sih nggak perlu saya ceritain lagi ya maksudnya. Udah pasti ngerasain gitu. Nah, masalah Iya. yang belum ini kadang-kadang kan susah ceritanya gitu. Nanti dibilang jual kecap. Padahal saya nggak jual kecap. Saya kan Makanya nggak kalau kenal sama Pak Aris iya, kan nggak kenal ya Pak, kita nggak pernah kenal ya Pak sebelumnya. Sama Bu Ayi juga itu tadi yang Pak iya, Vincent juga saya nggak kenal itu. Nggak pernah ketemu kan? Pernah ketemu belum ya? belum. Belum. Saya Gitu sama loh. Pak Vincent aja belum pernah ketemu. Nah, apalagi gitu. Tatap Berarti muka. kita lebih jauh lagi, bro. Iya, Saya dengan Pak Vincent lebih jauh lagi karena bro aja nggak pernah ketemu, ya kan? iya, Oh ini kita udah dua generasi berbeda. Tapi, iya. tapi gini, uniknya adalah apa yang saya buat di nama Pak Vincent terdelivery bagus ke Pak Vincent itu yang kerennya kan. Ya, dan Pak Vincent nurut gitu. Pak Aris juga nurut, ya kan? Yang semua-semua rata-rata di sini nurut lah nulis.
Iya lah harus nurut, nah, karena kalau kalau mau untuk dapatkan manfaatnya kan memang harus ikut ini. Ikutin panduan. Nah, tapi kan buktinya mendapatkan manfaat, jadi bukan di prank gitu loh ya. Pak Aris sama Pak Vincent sama yang teman Bu Agi, Pak Dharma dan lain Bu Dia siapa ini Bu Lilis, bukan di prank kan, bukan di prank, kayak dikerjain gitu kan enggak. Ya. Makanya kalau ada yang udah kayak Kerjaan gini, kan saya kalau tinggal hasilnya bilang, kan ya mau aja paling. iya. Makanya kalau udah yang kayak gini, saya tinggal bilang, ya selamat menikmati hidup aja. Kan biasanya kan ada Iya tanya, betul. setelah 300 hari harus ngapain, Pak? Ya udah menikmati hidup aja, Pak. Betul. Ada juga yang masih nulis gitu kan. Tiap hari ada yang juga yang masih nulis ya. Itu kan happy-happy aja ya, tetap nulis kan. Hmm. Terapi gitu. Nih, ini, oh itu thank you ya Pak Aris ya. Tadi udah sharing ya. Kita senang banget sharing, dapat dengar sharing dari Pak Aris. Lalu nih ada dari Pak Ya terima Daniel. kasih. Pak Daniel nih, Pak Jendra ya. Ini menarik juga nih Oke, case-nya. Saya sharing siap. lagi terapi di hari ke-43 dibimbing oleh Bu Ayumi ya. Tadi siang, nih tadi siang berarti ya, pas banget ya, mengalami tabrakan. Posisinya saya lagi belok, ternyata ada BMW yang posisinya menyodok di sebelah kanan. Dari spion saya lihat, tapi karena posisi lagi belok, tabrakan tidak bisa dihindarkan. Setelah posisi lurus, BMW itu nguber saya dan marah-marah nuduh saya yang nabrak. Saya juga ngotot, tapi karena sedang bersama istri, saya lanjutkan perjalanan tidak menghiraukan. Ternyata saya di Uber terus disuruh berhenti. Setelah turun, dia marah-marah. Saya jelaskan kalau posisi dia yang salah. Malah keluarin HP mau viralin. Ya, saya rekam HP juga, nantang viralin yang sama. Setelah berdebat cukup lama, saya tanya aja, jadi maunya apa? Malah akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri dengan damai. Tidak ada yang harus ganti dan tidak ada yang main viral-viralan. Saya jadi ingat kalau ada identitas baru yang menyatakan kalau saya akan mudah terhindar dari masalah. Kebetulan saya lagi terapi nama level 2. Nah, boleh dong nih Pak Daniel nih open mic share ceritanya nih. Ujungnya jadi damai ya Pak Daniel ya. Boleh dong Pak Daniel share. Malam, Pak. Iya, Malam-malam Pak, silahkan Pak. Halo, malam ya, Pak. iya. Jadi kejadiannya tiba-tiba tadi siang. Orang posisi dibelokan sempit ke kanan, terus mobil ini emang saya lihat dari belakang tuh udah nyalip-nyalip, nyodok-nyodok. Mungkin mau buru-buru kali ya. Jadi begitu saya udah belok ke kanan, ya kan karena posisi sempit buat satu mobil, nggak bisa kita mau belok ke kiri atau menghindar nggak bisa. Dia tiba-tiba saya lihat dari spion udah masuk aja ke posisi mobil saya belok. Saya bilang wah ini pasti kena nih. Benar kena. Begitu saya lurus dia nguber marah-marah. Kebetulan ibu-ibu. Terus saya kan lah ini kok dia yang salah dia yang galak. Cuman karena saya udah jelasin dia masih marah-marah ya udahlah saya lanjut aja karena saya lagi sama istri. Terus saya nggak tahu apakah mobil saya rusak apa enggak. Cuman udahlah, saya pikir kan dia juga ya udah sama-sama kalau dia ngerasa harusnya dia ngerasa lah, kita sama-sama udah jalan aja lah, sama-sama apes di jalan. Rupanya nguber karena saya jalannya santai, dia nguber, cuman cukup lama akhirnya dia salip suruh berhenti. Nah, saya bingung kan, saya bilang datang langsung marah-marah, saya jelasin, dia ngotot. Jadi gimana nih Pak? Bapak kan nabrak lah. Ibu yang masuk, saya yang disuruh dituduh nabrak, sus ganti nih, saya suruh ganti BMW. Ya udah, saya kan ngotot juga. Dah, ini kendaraan saya siapa yang mau betulin? Gimana nih urusannya? Nah begitu dia keluarin HP, oh momen viral-viral nih, saya ambil HP, saya viral, saya rekam juga. Nah uh, waktu dia masih marah-marah saya berusaha jelaskan bahwa yang salah tuh dia. Ya udah saya akhirnya daripada udah capek dengerin dia ngomong, saya tantang ya udah ibu mau nyapa sekarang. Maksud saya kalau kita mau jalur polisi, ayo kan toh ada CCTV.
di sana kan jelas siapa yang nanti bersalah dan segala macam. Baru dia kayak orang kebingungan. Begitu saya bilang ya udah, uh, kalau emang mau solusi yang terbaik gimana? Ya udahlah Pak. Kalau kayak gitu Bapak nggak mau ganti, ya iyalah. Mobil saya juga rusak gimana? Saya bilang gitu. Ya udah, anggap aja, udah gini aja. Saya juga nggak mau viralin. Oh ya udah bagus Bu, kalau nggak mau viralin, saya juga nggak mau viralin. Cuman Ibu ngeluarin HP. Ya udah Pak, kalau gitu ya udah, sampai sini aja. Ya udah Bu, kalau kayak gitu, dah kita maaf-maafan aja. Terus hati-hati di jalan, jangan jangan keburu-buru. Iya Pak, iya Pak. Terus dia jalan pergi. Saya udah, saya lihat lah, mobil saya aman, nggak penyok aja nggak, cat dia nempel semua. Terus saya jadi, oh ini jangan-jangan nih identitas apa mudah lepas dari masalah nih, gitu. Aduh, saya bilang siang-siang ada aja kejadian kayak gitu. Ah, Aduh. Ya jadi gitu Pak, praktik sharingnya. langsung ya Pak Daniel ya. Ya praktek langsung. Cuman ya memang apa kondisinya memang syaratnya cuman kita tenang aja, nggak usah ikut Ya. emosi, yakin aja. Terus lama-lama kayak orang kebingungan aja dianya. Akhirnya terus dia jalan sendiri. Kalau enggak kan runyem Pak, masa kita disuruh ganti BMW? Aduh, kita udah rusak mobil, Di- ganti BMW, Dikasih apes banget. kembalian bisa Pak. Kalau gitu. Oh, Iya, BMW ya. bagus. Jadi ya mungkin saran saya kalau yang masih ragu tukar nama, ya nggak usah ragu deh, buruan. Testimoninya udah banyak. Ya, Ya, Ya. menghindari intensitas bahaya itu yang paling penting. Gitu. Iya. Ya, sekian sharing saya Pak Charles, Pak Jendra. Terima kasih. ya Ya, sama-sama terima Pak. kasih Pak Daniel. Wah, ini Daniel. mantap sekali ya. Silakan Pak Jendra nih tanggapannya. Iya, kayak gitu memang betul betul apa ya, sering sih terjadi Pak. Jadi kayak eh, saya banyak juga terima kesaksian yang mirip-mirip seperti Pak Daniel itu. Jadi harusnya gini, tiba-tiba jadi gini gitu kan. Karena memang kan seperti yang saya bilang tadi itu pola itu bakalan berubah juga gitu kan. Kalau Anda sudah punya identitas yang baru, sebetulnya masalah-masalah itu kan timbulnya sebenarnya gara-gara pola itu aja yang berulang gitu. Sehingga kita terjebak kembali di sana, terjebak kembali di sana. Itu. Jadi eh, di dunia ini kan pasti ada masalah ya, teman-teman. Pasti ada masalah. Nah, masalahnya itu adalah jika nama kita berisikan identitas yang masalah juga, maka kita narik masalah itu gitu kan. Nah, jadi itu sebetulnya yang mau diberesin gitu ya. Dan ini ya pasti ada yang belum ubah nama pasti di yang masuk sini bro ya. Ada ya? Pasti ada lah. Ya, ya ada. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ubah nama, jadi saya cuma ya tadi Pak Danis juga udah bilang nggak usah ragu-ragu. Dan itu buka, saya nggak kenal. Sekali lagi saya nggak ada kenal dengan Pak Danis sebelumnya. Jadi memang beliau sendiri kontak Bro Prabu, baru saya gitu. Ya gitu, jadi memang nama ini bukan bukan apa ya, bukan sugesti. Ya sugestinya paling di terapi gitu, tapi tidak ada sugesti direct, sugestian yang diberikan kepada seseorang tersebut. Dan 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 apa ya? Dan cara terapinya pun gampang. Tidak ada ritual-ritual seperti pesugihan gitu, nggak ada. Tidak harus Anda puasa, itu kan nggak ada. Jadi semuanya dilakukan dengan normal-normal gitu, kayak menulis gitu normal. Dari dulu, karena dari kecil kan nulis kan ya, dari SD gitu udah nulis. Nah, jadi hal-hal kayak gitu aja. Eh, Berdoa gitu. Gampang-gampang kan bro ya. Gampang-gampang, terapinya kan gampang ya. Buat teman-teman yang sudah terapi Ah, kan gampang ya. Jadi nggak ada yang sulit gitu. Yang sulit itu sebenarnya kita mau
untuk berubah itu. Yes. Gitu. Tapi mantap lah pada itu Mantap, memang Pak Daniel. memang Mantap, mantap, mantap. memang memang apa ya, bagian dari proses menghabiskan sisa-sisa nama lama. Iya. Cuma emang udah berasa namanya udah mulai masuk ya. Dari cara Pak Daniel untuk menghadapi masalah pun itu udah mulai tensinya tuh udah lebih stabil ya. Gitu. Bukan berarti yang ngotot terus. Ya mungkin kalau nama lama mungkin lebih ngotot ya Pak Daniel ya. Tapi sekarang nih lebih Wallace lah, lebih slow gitu, lebih santuy gitu. Ya udah maunya gimana gitu. Ya udah, langsung aja. Dan akhirnya dianya pergi sendiri. Nah, hebat kayak gitu. Ya. Tuh, kalau Oh nama-nama gitu kalau pasti nama-nama berantem ya. Ya, emosinya udah mulai sulit stabil. Pak, sulit. Bagus, Pak. Lanjut terapinya. Ini udah hari ke berapa tadi? 47 ya. 43 ya. Nanti menjelang hari ke 100 lebih mantap lagi. Dan kalau ada praktek-praktek di lapangan, tanda kutip seperti itu, diambil pelajarannya, Pak. Itu seru sekali. Oke, ini pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak Jendra dari Mas Sam ya. Oke. Waktu dapat nama baru, aku langsung meditasi kejawen untuk mengenalkan nama baru aku ke para leluhur, Pak Jendra. Pertanyaan saya, leluhur pasti otomatis sudah tahu ya kalau kita ganti nama tanpa memberitahu mereka. Sebagai bentuk penghormatan, aku mengenalkan nama baru aku ke para leluhur. Bagaimana tanggapan Pak Jendra? Kalau tanggapan saya, Pak, kalau saya di posisi saya leluhurnya, ya saya sudah tahu, Pak. Kalau saya di posisi leluhur gitu. Maksudnya, kalau saya jadi leluhur gitu, ya pasti tahu lah, Pak. Orang Bapak kan keturunan saya gitu. Apapun yang Bapak lakukan ya saya tahu gitu. Nah, itu kalau di posisi leluhur. Tapi kalau misalnya Bapak mau mau tak mau ngasih tahu gitu ke leluhur, yaitu salah satu bukti bahwa bahwa apa ya, attitude gitu ya, sikap Bapak yang menghormati leluhur. Ya, itu intinya. Kalau kalau kita bicara leluhur ya. Nah, cuma masalahnya kan kalau Bapak mau ngasih tahu leluhur, leluhur yang dari generasi-generasi ke berapa, Pak? Kan banyak loh, Pak. Deretan ke atasnya. Yang dikatakan leluhur itu kan banyak, Pak. Sampai yang mana yang dulu gitu, Pak. Yang mana dulu ya Bapak mau kasih tahu leluhurnya gitu. Nah, itu kalau di saya, kalau di Bali itu leluhur itu ini, Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatnya gitu. Jadi Bapak cukup kasih tahu leluhur tingkat terdekat dengan kita saja. Jadi leluhur yang atasnya biarin aja gitu. Karena kan nanti leluhur terdekat kita yang ngasih tahu leluhur atasnya lagi. Nah, kalau di budaya budaya lain saya nggak tahu ada tingkatan leluhur leluhur seperti itu nggak. Tapi kalau nggak diloskan leluhurnya, berarti banyak Pak. Banyak banget tuh. Gitu kan. Tuh. Jadi mungkin bahasanya bisa lebih lebih umum kayaknya. Tuh. Tapi kalau kalau saya jadi leluhur pasti tahu. Wah, itu leluhur saya lagi ganti nama. Nah, gini dong benar nih, benar. Jadi gampang ngasih taunya gitu kan. Gitu. Karena apa ya? eh, kalau kalau apa ya? Kalau di budaya saya, di budaya Hindu, Hindu Bali gitu. Bukan Hindu India ya, tapi Hindu Bali. Itu memang leluhurnya ada di rumah gitu. Ada di rumah di sanggah namanya. Di situ di rong tiga namanya rong tiga. Di situ ada leluhur bersemayam, ada di gedong juga ada leluhur gitu. Jadi kadang-kadang antara situlah gitu. Nah, cuma kadang-kadang itu Pak, eh, proses-proses menaikkan leluhur ke sana itu yang kadang-kadang tidak lengkap sehingga jadinya leluhurnya kemana-mana gitu. Kadang-kadang bisa tinggal di sebelah, di tetangga gitu. Kadang-kadang juga ada gitu Pak.
leluhurnya pengen main kali ya. Nah, jadi ke sana terus jadi itu jadi proses. Kalau yang memang dilakukan dengan benar dia akan diam di situ dan di tempat kita dan kita puja di situ. Gitu istilahnya. Tapi itu yang saya bilang tadi, leluhur yang terdekat dengan kita gitu. Jadi kalau di Bali kan setiap orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, terutama orang tua, itu setelah proses ngaben akan jadi leluhur, akan jadi leluhur. Pokoknya jadi leluhur lah dia gitu intinya. Jadi pokoknya gitu kayak kayak orang tua saya itu keduanya udah nggak ada, beliau semua udah jadi leluhur tuh. Atau kalau bahasa leluhurnya seperti itu. Tuh. Tapi kalau bahasa leluhurnya, maksudnya leluhur itu yang sana-sana Pak, yang jauh-jauh lagi. Oh itu, ya itu saya bilang tadi, leluhur tingkatan yang berapa? Kalau leluhur yang saya bilang Papa Mama saya itu leluhur tingkatan terdekat yang berhubungan dengan saya. Tuh. Jadi kadang-kadang itu Oke. yang disampaikan. Saya nyampein ke beliau, Pak, Ibu, gitu. Saya ubah nama nih. Sebenarnya tentang tata krama aja ya, Pak Jenderal ya. Iya betul, itu Tata krama apa aja. ya? Etika kita aja sih. Etika lah, tata krama. Tapi kalau ditanya apakah eh, Loro tahu ya tahu lah, pasti tahu lah. Harusnya Ya, tahu ya, harusnya tahu. Justru dan senang kan dia bilang justru senang. Jadi mm, gampang ini sekarang, gitu kan. Ngasihnya gampang, leluhurnya ngasihnya gampang. Kok dulu ngasih nggak bisa, keblok kan, keblok sama identitas yang lain gitu. Gitu. ya, dan ini tata krama ya, ya pilihan lah ya. Ini kan tergantung dari Ya, budaya masing-masing ya, nggak tidak ada di panduannya HCN, tapi kalau mau dilakukan silahkan gitu. betul, Ya, betul, betul. Di panduan tergantung Aceh ada agama, untuk Bali. ya tergantung agama kepercayaan masing-masing. Kalau ya, kalau HCN ada panduan untuk Bali ada Ya, upacara. ya karena kan saya orang Bali ya, jadi Ya, untuk yang betul. Hindu Bali gitu saya bisa kasih panduan. Tapi Mm, kalau untuk umat lain, kepercayaan lain ya karena saya nggak tahu kan saya nggak berani ngasih panduan takut salah nanti. Makanya sesuaikan dengan apa ya, budaya masing-masing, kepercayaan masing-masing. Kalau yang kejawen mungkin bubur merah, bubur putih. Pernah saya dengar tuh bubur merah, bubur putih. Nah, gitu nanti ada sesajenan gitu, terus bikin selamatan, nanti bagi-bagi gitu-gitu. Saya pernah dengar sekali. Disesuaikan saja. Itu tambahan saja. Yang ya. penting itu menulis ya, menulis terapi, menulis atau dengar lagu atau apa, gitu. Bukan itu. Ya, yang terpenting nulis nama dan kirim namanya, fotonya ke saya, itu penting. Kirim ke Bapak Pengawas Prabu. Iya. Supaya tuh kalau ngirim tuh kayak ditemenin tiap hari gitu. Kalau ya kan kalau sendiri-sendiri aja tuh kayak ya mungkin Itu aja sih. bosen, apalagi awal-awal lama-lamanya masih kuat ya kan. Jadi kayak aduh, ngapain ya gua nulis kayak gini-gini gitu. Hmm. Cuma kalau ditemenin, dikirim itu kan kayak lebih apa ya? Lebih berasa nyaman lah gitu. Oh, ada yang perhatiin saya terapi gitu. Tulisannya juga saya Betul. cek loh itu, huruf-hurufnya. Oke, Ya, terima tidak kasih salah. Pak Jendra untuk Zoom Oke. kita malam hari ini boleh belajar bareng. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh WA ke saya. Terus juga sekali lagi kalau masih mau cek nama pribadi ya orang rata-rata di sini udah terapi nama ya. Di sini udah atau nama teman rekan kerja atau kalau mau seleksi karyawan, wah itu gampang banget kalau pakai Atau aku metode tambahin HCM. tuh. Gini, jadi saya kasih satu cara untuk agar namanya cepat masuk. Bonus nih, bonus. Sebenarnya caranya itu gampang, gampang. Jadi kalau Anda pingin nama Anda cepat cepat masuk, ya cara gini. eh, Anda harus
berbagi berbagi apa ya, berbagi nama nama Anda ke semakin banyak orang gitu. Supaya cara cepat masuk. Yes, itu cara cepat masuk yang sangat lebih cepat lagi. Karena saya pernah ada satu kejadian dulu, salah satu klien saya itu ibu-ibu, beliau nggak mau nulis, gitu, nggak mau nulis. Pokoknya saya nggak mau nulis Pak. Saya itu mau oh, apa war-war apa sih namanya? Menyampaikan nama saya ke setiap orang yang saya temui gitu. Dan saya akan bilang nama saya sekarang ini. Oh, kenapa kayak gini? Dia cerita, saya dapat dari HCN, bla bla. Kok dia kayak presentasi gitu tau ya, kayak presentasi tau ya. Ya, Kayak Anda ikut apa ya, ikut bisnis MLM gitu, misalnya Anda presentasi gitu. Nama saya gini-gini. Jadi dia terus lakukan itu. Jadi target dia itu satu orang waktu itu kalau nggak salah satu orang setiap hari. Jadi udah kayak kayak gitu dia lakukan. Dia presentasikan di nama barunya ke temannya. Di person itu ya saya gini, kenapa saya ganti nama, karena dulu nama saya gini, lihat kamu lihat nih ada kecelakaannya, ada ininya, ada ini, nah ini nama baru saya ada ini. Nah saya melakukan ini bla bla, dia cerita, saya kenal saya kenal ACN dari ini, dia pokoknya dia cerita seperti presentasi lah intinya gitu waktu itu. Dan dan itu dilakukan, dia bilang satu kali. Wah, ini sekalian cerita kesaksian berarti. silakan. Sekalian langsung bilang, jadi Langsung. eh, dia 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 apa namanya, dia lakukan itu konsisten, nggak ada nulis teman-teman, nggak ada nulis sama sekali, tidak ada nulis, dia nggak nulis. Dia nggak punya buku menulis nama itu, dia nggak punya, karena memang dia merasa waktu itu kalau misalnya eh, semakin sering aku bilang namaku, semakin cepat nama itu masuk. Nah mungkin itu yang menurut dia, tapi itu benar kalau secara hipnoterapi sih memang betul. Jadi dia lakukan itu setiap hari, cerita ke orang. Pokoknya dia targetnya satu, minimal satu orang setiap hari dia ceritakan tentang namanya dia kepada orang itu. Itu intinya. Dia cerita, dia presentasi gitu. Beneran teman-teman. 30 hari ke 30, hari ke 40 kalau nggak salah. Dia udah mengalami perubahan yang luar biasa banyak. Gitu. Banyak banget perubahan kehidupan yang dia alami gitu. Dan sekarang cerita terakhirnya adalah dulu dulu si ibu ini cuma ngontrak teman-teman rumah gitu, cuma ngontrak rumah. Sekarang beliau sudah punya rumah sendiri, sudah bagus, sudah nyaman, komplit, dan sudah banyak banget juga merekomendasikan nama ke HCM. Dari situ juga beliau dapat kan. Jadi sudah sangat well lah gitu untuk sekarang beliau. Dan sampai sekarang pun beliau sudah tidak terlalu sering, karena kan namanya udah masuk, udah lama banget itu soal, udah hampir setahun, lebih dari setahun ya. Beliau sekarang ya udah seperti kata Bro Prabu tadi, kalau udah saya selesai terapi ya Bapak yang menikmati, ya gitu kan ada pasif income dong gitu kan. Jadi dia tinggal menikmati bisnis yang sudah dia bangun selama dia terapi nama itu. Gitu. Itu satu keluarga atau jadi dia sama suaminya sama tiga anaknya itu sudah semua ganti nama. Itu anak-anaknya malah sampai yang paling kecil kalau nggak salah itu sampai ubah akte gitu. Jadi itu bisa Anda lakukan kalau Anda mau. Terus melanjutkan pertanyaan Pak Aris, kalau sebar brosur, cuma Aris sebar brosur itu Bapak beda Pak kasusnya. Ini dia sebar brosur dirinya Pak. Bapak kan di marketing ya. Bapak kan tahu kan presentasi Pak. Presentasi mempresentasikan pekerjaan Bapak, misalnya kayak Bapak jual Bapak jual motor, misalnya Bapak presentasi motor Bapak, ini adalah motor ini, tuh, mesinnya ini, apanya ini. Nah, ini motor tuh kita. Misalnya, halo bro, aku mau ini bentar bro, cerita bro, gitu. Misalnya, "Oh, aku sekarang namaku ini. Gitu. Kamu tahu nggak kenapa bisa namaku ini? Jadi gini bro ceritanya, dulu itu namaku ini, isinya ini. Gitu kan. Sekarang bro, aku ubah jadi ini, isinya ini. Nah, aku bisa dapat isi-isi ini dari mana? Ada namanya Pak Mabu misalnya gitu. Nah, nanti dia ngeliat, terus dia cerita yang banyak banget orang-orang yang sudah gini-gini waktu aku lihat ini gitu. Jadi kayak presentasi ya persis.
Itu menurut saya sih keren gitu ya. Kalau saya sih disuruh melakukan itu ya bisa aja. Cuma kan saya eh, karena saya hipnoterapis, saya punya metode yang lain juga yang hanya bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri gitu. Jadi tapi saya juga nulis dulu itu saya juga nulis sama saya nulis juga karena saya ingin praktekkan semua apa yang saya sampaikan ke teman-teman. Meditasi itu saya lakukan semua gitu ya. Jadi itu cara yang juga bisa teman-teman lakukan untuk mempercepat. Dan bahkan menurut saya itu lebih cepat lagi daripada nulis. Lebih cepat lagi. Karena kan bayangin aja, setiap hari ngomong sebelum didebatkan. Wah, apa sih kamu? Nah, dia cerita lagi kan. Dia debat lagi dulu gitu. Seru aja. Jadi semakin nempel namanya dia, semakin nempel namanya dia, gitu. Gitu. Belum lagi di dibully kan. Woi, yang mati nama. Siapa namamu? Nih, woi, kenal lagi dong. Gitu. Jadi itu versi ekstrimnya. Kalau Anda mau ikut yang versi semi-semi ekstrimnya, ya udah Anda tinggal cerita aja tentang nama Anda secara lebih santai gitu kan. Gitu. Paling gitu ya. Oke, Harus lengkap, man. Pak. Harus lengkap. Harus lengkap. Jangan nama panggilannya diceritain, Pak. Lengkap. Dulu nama saya ini, jadi ini. Ya. Sekarang kan Ap- udah canggih, tuh. Maksudnya mm, lebih canggih. Ada WA. Anda bisa WA temenan saya, bro. Oh, ada waktu nggak ngobrol bentar ya? Gitu. Bisa Iya. telepon. Kayak kayak Ya, kemarin. bagi yang mau nyoba Iya. aja. Kalau misalnya Anda nyoba 10 hari, Pak, saya mau nyoba Pak 10 hari, coba pakai cara itu gitu. Boleh. Iya. Atau 5 hari. Ya. Jadi nama lengkap ya, Pak Jendra ya. Nggak lengkap dong. Jangan salah. Makanya Ya. itu ditunjukin kan. Ditunjukin, Anda kan bisa screenshot gitu kan. Ini nama lamaku bro, ini nama baru. Nah ini juga bagus karena itu penekanan kepada eh, orang, kepada nama lama kita. Ini nama lamaku bro, kan ya lihat nih. Berarti secara bawah sadar dia bilang, oh ini mantan nih gitu kan. Ini pacar baru Hmm. gitu. Atau lebih ekstrim lagi bisa, ini mantanku nih, ini pacar baruku nih bisa. Jadi apa ya itu memang memang apa ya memang lah ya. Cuma itu nggak bisa saya jelaskan sebagai panduan gitu ya teman-teman. Iya. Saya nggak bisa jadikan panduan resmi HCN karena orang nggak yang baru ubah nama itu kadang nggak tidak sepede itu juga gitu. Tapi kalau nulis kan privat sendiri gitu. Nah itu ada Bu Siti udah mau saya mau coba mulai besok. Gimana kalau Ibu mau Bu, bisa bisa yang di marketing kayaknya Bu. Kalau kerjanya dulunya di komputer kayaknya agak susah. Tapi kalau kerjanya di marketing kayaknya bisa. Gitu. Pokoknya intinya gampangannya buat yang marketing anggap Anda ditugaskan mempresentasikan produk Anda ke orang lain. Ganti produknya pakai diri Anda. Itu ya, pokoknya gitu clue-nya. Anda bahasanya bebas, sudah terserah. Terserah. Terus asalkan jangan nanti dilebih-lebihkan ya, maksudnya di over ini dong, over claim, jangan over claim ya. Ini kemarin udah ganti nama mati jadi hidup, jangan gitu. Jadi orang itu maksudnya biasa aja gitu. Pokoknya Iya. Anda cerita aja yang lihat atau Anda cerita kan Anda udah dengar nih beberapa teman-teman ada kasih testimoni kesaksian. Anda bisa cerita itu lagi kok. Ada namanya Pak ini, Pak Haris, dia dulunya gini, sekarang jadi gini, gitu. Misalnya ada eh, Pak Vincent, dia dulunya gini. Itu bisa diceritain. Gitu. Atau dari kesaksian-kesaksian yang sudah ada di ACM, bisa. Gitu. Jadi jual testimoninya, plus jual diri Anda, nama Anda. Gitu. Oh, itu cepat. Silakan bagi yang mau mencoba. Ya. Pilihan ya. Iya, ambil. Yang penting nulis, Hah? nulis itu udah. Kalau Bu Marlina nih emang udah hobi dia cerita-cerita ini. Nah, gitu. Bu. Tapi memang ini ya, jadi ditarget Bu, sehari minimal satu, ya lebih boleh sih, misalnya satu.
paling bagus itu sebetulnya eh, visual ya, bukan chat sih, visual maksudnya. Kayak ibu telepon, ketemu itu paling bagus. Jauh lebih terasa feel-nya gitu, lebih feel. Karena itu kayak gini ya, kayak gini. Saya kasih tahu secara hipnoterapi. Pada saat Anda memaksa, memaksa Anda bercerita sesuatu yang ada mental block, malu, takut, dan Anda paksa. Itu sebenarnya Anda membypass, membuat pola baru dan menabrak itunya itu. Apa namanya itu? Mental block itu Anda papas sendiri gitu. Jadi ini kayak pengakuan, wah ternyata si bos eh, serius juga nih. Gitu, kayak kayak gitu istilahnya gitu. Karena selama ini kan dia yang menahan sebetulnya. Mental block malu Anda, mental block takut Anda yang menahan Anda untuk maju sebetulnya salah satunya. Karena misalnya kayak Anda mau melakukan sesuatu, mental block takutnya, jangan udah gitu. Tapi kalau Anda tembus itu dengan cara Anda cerita identitas, yang nerobos ini bukan orang sembarangan gitu kan. Karena kasta, apa ya, kasta gitu. Tingkatannya lebih tinggi nama kan. Jadi lebih lebih cepat itu sebenarnya poinnya. Tuh, itu ya. Oke, Silakan dicoba. mantap. Terima kasih Pak Jendra untuk Oke, obrolan terima kita kasih. malam hari ini. Terima kasih, semoga jadi berkat untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita ya. Nah, teman-teman, nanti kalau ada tanya-tanya bisa WhatsApp ke saya ya. Terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini. Terima kasih juga sudah sharing-sharing. Kita akan ketemu lagi nanti di Zoom-Zoom selanjutnya ya. Terima kasih dan selamat malam. Makasih ya, Oke, Pak Jendra terima ya. kasih semua. Terima kasih, bro. Saya end Sampai meeting jumpa. ya. Oke. Bye-bye.